Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa qaidu ghurril muhajjalin, imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi al-mutamassikin bihadihil qawim wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pagi ini surat Al-A'raf mulai ayat yang ke-85. Mudah-mudahan bisa selesai di ayat yang ke-86. Sebelum kita mengkaji lebih dalam, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ard وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Bapak Ibu sekalian, muallif rahimallah dalam kitabnya Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim menyatakan, walaqad arsalna ila qabilati Madyan akhahum Syu'aiban alaihi salam faqala lahum ya qaumi ibudullaha wahdah ma lakum min ma'budin yastahiqqul ibadata ghairuhu ma lakum min ma'budin yastahiqqul ibadata ghairuhu qad ja'akum burhanun minallahi wadihun wa hujjatun jaliyatun ala sidqi ma ji'tukum bihi min rabbi addu
ilan nasi huquqahum bi ikmalil kaili wa ikmalil wazni wala tankusun nasa bi'aibi silaihim wa tazhidi fiha awil mukhada'ati li ashabiha wala tufsidu fil ardi bil kufri wartikabil ma'asi ba'da islahiha bi bi'tsatil anbiya'i min qabl dzalikal madhkuru khairul lakum wa anfa'u in kuntum mu'minina lima fihi min tarkil ma'asi wa ijtinaban linahyillahi anha wa lima fihi minat taqarrubi ilallah bi fi'li ma amara bihi wa la taqudu bi kulli tariqin tuhaddiduna man salakahu minan nas litaslubu amwalahum wa tasuddu an dinillahi min man aradal ihtida'u bihi talibina an takuna sabilallahi muwajjah hatta la yaslukuhan nas wadhkuru ni'matallahi alaikum litashkuruha lahu faqad kana adadukum qalilan fakaththarakum wa ta'ammalu kaifa kana akibatul mufsidina fil ardi min qablikum fa inna aqibatahum kanatil halak wad dimar. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita menjelaskan tentang Nabiullah Hud, kemudian setelah itu kemudian Nabiullah Saleh alaihissalam, kemudian pekan berikutnya kita bahas Nabiullah Lut alaihissalam. Maka hari ini kita melanjutkan tentang Nabiullah Syuaib. Ngapunten sebentar, Pak. Dilewatkan atas di tangan, Pak. Buatan Pak Bambang. Nggih, sampun. Cekap. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah saya dan sering kali saya sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak berisi tentang al-qasas, gitu, sejarah. Jadi banyak berisi tentang sejarah, bahkan hampir lebih dari sepertiga Al-Qur'an itu berbicara tentang sejarah. Dan sejarah itu bukan sekedar Allah menampilkan sejarah, tetapi di sana banyak pelajaran yang Allah hadirkan sebenarnya. Lah, dari sekian sejarah itu Allah kan mengisahkan ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Syuaib. Nah, sekarang ini kita bahas tentang Nabiullah Syuaib alaihissalam. Ya. Nabiullah Syuaib alaihissalam Allah utus ke daerah namanya Madian. Madian ini jalan menuju Hijaz. Berarti saat ini masuk di wilayah Arab Saudi masihan. Nabiullah Lut alaihissalam pun juga sama. Ya. Di daerah sini. Madian, Allah mengutus Allah mengutus Rasulnya, dalam hal ini Nabiullah Syuaib alaihissalam, itu seruan utama tetap dakwatut tauhid. Di sini, Pak. Jadi dakwah yang disampaikan oleh para rasul adalah dakwatut tauhid. Kenapa? Karena di sini menjadi asas qabulil amal. Jadi dasar diterimanya amal itu ya
tauhid, mengesahkan Allah. Dan karena itu Rasulullah SAW menyatakan, mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi ada tambahan riwayat yang lain, khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Ini Pak. Kenapa? Karena di sini. Makanya ketika paman beliau sakit, yaitu Abu Thalib, gitu, Rasulullah akan menyampaikan, ya ammi kulli qaulan uhaju biha indallah. Wahai paman, sampaikan kepadaku satu kalimat yang dengan itu saya akan beralasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah. Begitu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain? Itu mengatakan, atarokta ya Aba Thalib dina abaika. Apakah engkau akan tinggalkan agama kakek moyangmu? Itu sampai pada akhirnya tidak keluarlah kalimat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah melakukan reaksi, saya akan memintakan ampun kepadamu selama tidak dilarang. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya untuk membesarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk wahai Rasul kepada siapapun yang engkau cintai, yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya perhatian. Dakwatut tauhid itu menjadi perhatian. Tapi bukan sekedar untuk menambah wawasan. Bukan itu saja. Tetapi bagaimana kajian tauhid itu menggerakkan kita untuk beraktivitas membuktikan kebaikan kita di hadapan Allah kelak. Ya, di antaranya kan dalam tauhid itu Allah menuntut kita untuk ikhlas. Kemudian al-istislam, pasrah. Kemudian tawakal. Istislam, ikhlas ya kita tunaikan. Tapi terkadang istislam ini, kepasrahan kepada Allah ini yang kurang. Gitu. Misal, ini menjelang musim hujan, masih menjelang, karena hujannya masih belum intens di daerah kita. Terus mau punya gawe, mantu, bukan di gedung tapi di masang terop. Masang terop. Ya, di sini mulai terkadang. Gitu. Undangan sudah kadung disebar. 500 undangan. Sudah masak banyak, khawatir banyak buuan. Di sini mulai ini. Jenengan sebagai sahibul hajah, sebagai yang melakukan hajat itu, terus muncul Mbak Yu, iki wis mendunge peteng, gak golek wong pinter ta? Iya kan? Nggih. Dalam lelang nggih. Di situ ujian. Kepasrahan. Insya Allah buatan. Yes. Begitu. Jadi yang seperti ini kan orang yang ada di sekitar kita.
itu mempengaruhi terkadang. Terus gremes, gitu kan? Akhirnya wis dikandani wong tuwek kok. Gak nurut, gitu kan? Gak apa-apa itu. Akhirnya karena jenengan emosi, terserah sampean udah. Terserah jenengan. Berarti dengan begitu apa yang terjadi? Mulai ragu, apalagi kemudian sudah mulai. Tapi ketika kemudian saat itu kemudian jenengan berdoa seperti ajarkan Rasul, Allahumma hawaina la alaina, dengan tulus ya Rob, jenengan sampaikan, mengadu sama Allah. Kemudian ternyata Allah tidak turunkan hujan. Ya napa mbah? Nah, itu di situ, kepasrahan ini di sini. Jadi kajian betul dakwah tentang tauhid, tapi itu harus menjadi bagian dari aplikasi kita. Semakin faham atau semakin tinggi pengetahuan kita, sebenarnya kita akan semakin sabar wa ta'anni. Sabar dan ta'anni. Ta'anni itu bersikap tenang dalam menghadapi segala macam kesulitan. Tenang. Jadi tidak kelihatan gerusu, tenang sudah. Itu ta'anni. Salah satu contoh barangkali nggih. Kalau jenengan memperhatikan peristiwa perang Hunain. Hunain. Perang Hunain ini ada di antara sejarawan jumlahnya mengatakan 10.000, ada yang 12.000. Tapi yang jelas yang bersama Rasul peristiwa Fathu Makkah itu sebanyak 10.000 orang yang bersama, gitu kan? Oke. Setelah peristiwa Fathu Makkah kemudian melakukan ibadah Umratul Qadha, gitu? Itu jumlah besar. Akhirnya setelah peristiwa Fathu Makkah itu masuk Islam 2.000 orang. Begitu, dan mereka ikut serta dalam peristiwa perang Hunain. Apa muncul Pak di sini? Apa namanya? Merusak kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Apa perkataan sahabat itu? Yang di antara mereka, sekarang jumlah kita banyak, tidak akan mungkin dikalahkan pasukan kita. Coba. Karena selama ini jumlah kekuatan kaum muslimin selalu di bawah kekuatan musuh. Begitu. Pada saat peristiwa perang Hunain, jumlah kekuatan kaum muslimin lebih besar dari kekuatan pasukan musuh. Jangan perhatikan, dari Mekah ke Hunain itu sesungguhnya bisa ditempuh sekitar 4 jam, atau di masa itu ya 4 jam udah cukup. Tapi karena jumlah maksimal, jadi kalau cuman memang naik turun yes, anggaplah kalau sekarang 4 jam, kalau dulu mungkin bisa 2 hari. 2 hari itu biasanya udah sampai. Yang jelas kondisi. Tapi jumlah kaum muslimin yang begitu besar akhirnya menyebabkan sampainya ke Hunain membutuhkan waktu 4 hari. Kenapa? Kalau jumlah banyak, gitu. Istirahat. Sekarang kita sholat dulu. Akhirnya sholat, yang satu makan dulu sambil nunggu teman-teman butuh, tak makan saja. Nggih. Itu jumlahnya banyak, akhirnya keberangkatan gerak. Di saat itu muncul kita tidak akan kalah karena jumlah akan lebih besar. Muncul itu. Hilang sudah kepasrahan kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pasukan musuh mendatangi lokasi lebih dulu, dan padahal jadi jalurnya itu curam gitu loh. Nggih. Ya.
Jadi pasukan musuh itu sudah bersembunyi di sini, di batu-batuan. Jangan bayangkan ini kekuatan kaum muslimin. Gitu. Ketika kekuatan seperti ini pasukan muslim sudah mulai turun, diserang dari kanan kiri. Mau balik harus berhadapan dengan pasukan sesama. Kan kata? Dan itu serangannya sebelum waktu subuh. Artinya dalam kondisi gelap mereka sudah menguasai medan pertempuran. Sehingga yang tersisa bersama Rasul ada yang mengatakan hanya 12 orang, ada yang maksimal 100 orang. Jangan bisa perhatikan dari jumlah 12.000. Coba kocar kacir pasukan. Tapi kemudian disitulah ada orang yang baru masuk Islam mengatakan, jadi heran ini, Abu Sufyan pun heran dan yang lainnya heran, kamu baru masuk Islam tapi punya keyakinan begitu. Dia mengatakan bahwa pasukan Rasul itu nanti pasti menang. Begitu. Makanya kemudian Rasulullah menggunakan kekuatannya. Ya. Siapa salah satu? Jadi kekuatan para sahabat yang berada di sekitar Rasul itu ada yang mengatakan 1:1000. Jadi kita menggunakan riwayat yang terendah, bersama Rasul hanya 12 orang. Tapi kekuatannya mampu, ya. Salah satu diantaranya Al-Abbas. Rasulullah menyampaikan kepada Al-Abbas dan para sahabat, Ana Muhammad Rasulullah la kadzib. Saya adalah Muhammad utusan Allah dan tidak pernah dusta. Ulangi kalimat itu wahai Al-Abbas. Al-Abbas kemudian menyampaikan kalimat itu dan kemudian suaranya itu menggema sehingga pasukan yang itu kocar kacir itu kembali lagi mendengar itu. Labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Rasul. Tapi pelajaran berharga di situ apa? Ketika kemudian terlalu percaya diri dengan kekuatan, akhirnya hilanglah tawakal. Padahal innaman nasru min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, sudah, itu pasti akan gagal. Kalau pede, harus pede. Oh, pede, percaya diri iya, tapi kemudian jangan sampai kemudian mengatakan dengan kemampuan saya bisa menyelesaikan. Padahal tidak. Karena semua yang memberikan solusi dan kemenangan itu adalah Allah. Begitu. Terlalu percaya diri pun juga tidak boleh. At-thiqah bin nafsi iya, percaya diri iya, tapi kepedean, itu. Misal. Orang mau kemudian setor Quran, hafalan Quran, mau setor. Saya sudah setor kok, kemarin ke ini lancar. Alah, nggak murojaah, ndak wis. Karena saya kemarin sudah lancar. Iya, turun depan di situ. Karena sudah merasa dirinya mampu. Itu namanya al-kibr. Ada kesombongan diri, Pak. Makanya Rasulullah kan mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Itu bahaya. Terlalu percaya diri. Karena hilang kepasrahan. Makanya kemudian kenapa ketika Umar menjadi khalifah kemudian menurunkan jabatan Khalid ibn Walid dari panglima perang? Karena saat itu muncul keyakinan kalau Khalid bin Walid panglima perang, pasti pasukan muslimin tidak pernah kalah dan pasti menang. Padahal innaman nasru min indillah. Umar itu firasatnya Masya Allah, Pak. Wah, ini rusak ini di akidah. Ayo kamu turun. Lah ketika Khalid ibn Walid dilepas dari jabatan, gitu kan, orang pada ini, Khalid,
ente dicampakkan oleh Umar. Sudah masuk ada grup kami. Ya, kami posisikan Anda sebagai penguasa, pimpinan kami. Apa kata Khalid bin Walid? Saya berjuang bukan untuk Umar. Saya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisi saya itu. Lah kita itu terkadang karena sudah pada posisi tinggi kemudian diganti. Ya, motong. Lah di situ sebenarnya ujian ketulusan, keikhlasan kita dalam beramal. Makanya Pak, kalau kita menginginkan penghargaan dari orang, kata pepatah Arab, ghayatun nasi la tudrak. Gitu. Keinginan manusia tidak akan kita bisa penuhi. Makanya tajdidun niyah selalu kan di antara doa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu terus kita lakukan itu dalam rangka untuk menjaga diri. Makanya meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah, bismillah. Kalau kita keluar beraktivitas, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tapi ketika kita berdoa, mari kita hadirkan pengertian makna dari doa itu. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagian dari saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan ya dalam pasrah dengan tawakal. Jadi tawakal itu kita sudah melakukan upaya maksimal. Seperti contoh kan ada Rasul di masa Rasul itu sahabat mengatakan, kata Rasulullah, ikat ontamu baru kemudian Anda tawakal pada Allah. Kan ketika ditanya kenapa dilepas itu onta, ini onta ini sudah terbiasa dan daya ingatnya kuat dengan kami, dilepaskan. Kata Rasulullah, enggak, ikat ontanya. Setelah Anda ikat baru Anda pasrah, ya Allah saya sudah ikat. Sama dengan kita malam di rumah. Nggih. Pintu gerbang sudah ditutup tapi tidak digembok. Sepeda motor kunci di gerbang sudah digembok, sepeda motor kunci sepeda motor masih ngelantung. Terus pintu rumah ndak kita kunci, sudah tutup. Kenapa? Saya tawakal pada Allah. Enggak, Pak. Itu bukan tawakal, itu namanya ittikal. Ittikal itu bahasa Jawanya sembrono. Okay. Bukan, kata Rasulullah, kunci, ikat baru Mas. Lah kalau begini bukan tawakal, Pak. Bukan itu. Lah kuncinya cemepak. Ada orang yang aslinya tidak ada niatan nyuri, lihat lu gak dikunci gerbangnya, setelah itu baru, ya Allah saya sudah pasrah kepadamu. Bukan, kata Allah, itu sembrono. Begitu. Jadi tetap usaha tawakal itu, gitu. Tawakal. Makanya kemudian mobil kalau parkir di jauh dari rumah kita, itu salah satunya tidak hanya pakai kunci remote dan lain sebagainya, tapi juga pakai kunci stang. Perlu itu setirnya itu dikunci. Itu bukti tawakal. Lah gerbangnya dikunci tapi kemudian kunci sepeda motor cermepak. Lah kunci pagar itu mudah kok, Pak, gitu. Wah, kalau gunting ya kuat, Pak. Ada lagi gitu. Pakai air keras kan. Tapi bukan untuk dipelajari, nggih. Yeah. Kemudian kata Allah, ubudullaha, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah. Ibadah dalam pengertian luas. Seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah kalau niat karena Allah. Ibu masak ibadah. Hanya kadang istri saya itu mengatakan, kayak istrinya Pak Yusuf dan keluarga itu ya apa dapat pahalanya itu. Gitu. Kita habis kajian dapat sarapan. Kemudian pulang dari sini, kemudian kita sholat Jumat, sholat tadi konsumsi dari itu, berapa pahalanya, Masya Allah. Makanya di situ tajdidun niyah harus
Selalu. Lah, siapa Allah? Gitu kan? Siapa Allah? Kenapa harus kepada Allah? Malakum min ilahin ghairuh. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada tempat untuk kita meminta pertolongan, meminta penyelesaian masalah kecuali Allah. Gitu. Gitu. Loh, kenapa? Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Karena tanda-tanda itu, kebenaran itu sudah datang. Sudah datang. Yang repot itu kebenaran sudah datang tapi masih tidak mau meninggalkan yang diyakini. Gitu. Baik Ibu sekalian, setelah memastikan tauhid ini menjadi urusan yang utama, ada beberapa hal. Berarti di sini ada, ini kalau saya boleh ringkas, ini adalah ilaqatul abdi bi rabbihi. Hubungan hamba dengan Rabbnya. Lah sekarang tuntutannya setelah hubungan kita dengan Allah baik, maka dituntut untuk ilaqatul abdi ma'an nas. Hubungan kita sesama manusia itu kita dituntut. Jadi kebaikan itu tidak hanya kepada Allah. Hubungan kita baik dengan Allah, maka harus berupaya untuk memperbaiki hubungan antar sesama. Apa saja? Fa'auful kaila. Aufu al-kaila. Ya, penuhi timbangan. Berarti ini tentang masalah apa ini? Bisnis. Gitu. Ya jual beli. Atau hutang piutang. Ya kan? Ada orang yang perlu akhirnya hutang, Mbak, saya nempel beras. Ada juga begitu kesulitan. Lah ketika nimbang ini ya auful kaila, penuhi timbangan itu. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan dagang, timbangannya itu perlu, kan ada pengujian, diuji kembali, ditera, dikir. Kalau mobil kir, kalau ini tera. Tapi tera bukan teranya orang Madura, tera. Jadi tera kembali untuk memastikan. Supaya apa? Supaya aman ini. Auful kaila wal mizan. Ya, kail, mizan. Nah, ini kalau boleh ini, kail itu kan termasuk kilogram dan lainnya. Nggih. Bisa kemudian di situ auful mizan. Gitu. Ya hampir sama sebenarnya. Gitu kan. Al-kail. Ya, kalau umpamanya ini untuk barang-barang padat, berat, kan besi itu ada yang pakai lonjoran gitu. Ya, diperhatikan ketika jual. Begitu juga ketika jual beras, jual minyak gitu. Begitu. Itu jelas, Pak. Makanya kalau orang dulu, saya terus terang sering melihat orang dulu itu tetap menggunakan timbangan yang anu nggih. Kalau mau nimbang itu diletakkan dulu ini. Terus baru ditimbangkan. Kalau kita kan sekarang buatan kadang. Pokoknya jual semangka, nggih. Di bawahnya dikasih karet. Nggih. Wis diikat. Dibuat harga lebih murah sedikit untuk menarik pembeli. Yang lain di tempat lain 3.000 per kilo dijual 2.750. Oh ning kono murah. Nah kita itu kadang lihatnya itu, gitu. Ternyata timbangannya di bawah diikat pakai karet, gitu. Begitu. Nah termasuk yang jualan yang lain itu. Nah itu hati-hati juga. Angin yang keluar itu.
nggih. Ya kan, Pak? Itu. Jadi Masya Allah, Allah mengingatkan. Dan ini diingatkan oleh Nabiullah Syu'aib. Berarti kan terakhir kebiasaan model ngapusi itu sudah okay. Pengikutnya Nabi Syu'aib, bukan pengikutnya Nabi Syu'aib, pengikutnya umatnya Nabi Syu'aib. Jual mangga, okay. Telur, gitu kan, bawang, waduh ngeri itu. Karena itu mereka yang jualan itu memang hari itu dia dapat untung besar, tapi tidak akan berkah. Tidak akan berkah, hilang keberkahan itu. Begitu. Ada beberapa itu anak yang jual benih ikan, ya. Benih ikan itu. Yang baru saja bertobat itu, ya. Itu ketika beli umpamanya 700 benih, dibawakan tambahan 750. Jadi dibawahi tambahan benih 50. Khawatir perjalanan dari tempat pembenihan sampai ke situ ada yang mati. Sampai itu baru gitu. Itu kan luar biasa. Lain jenengan 70 ya ini saya beli. Sudah nggih? Itu. Dah. Lah kita kan enggak bisa ngitung Pak benih. Satu-satu sudah mereka begitu. Khawatir ada selip kalau ngitung. Toh kalau toh kemudian ndak itu sedekah jenengan kan selesai. Tapi karena bisnisnya itu yang dihitung adalah keuntungan, sudah yang dikejar ini. Lupa bahwa itu ada unsur kezaliman ketika kita salah. Auful kaila wal mizan. Gitu. Kemudian lanjutannya wala tabkhasun nasya asya'ahum. Jadi kalau di sini dikatakan kan penjelasannya adu ilan nasi huquqahum. Berikan kepada manusia akan hak-haknya bi ikmalil kaili, dengan menyempurnakan timbangan. Wa ikmalil wazn. Kail itu ya kalau dulu ada yang jualnya itu ya untuk jeruk gitu kan nggih, klasifikasi. Sekarang agak modern itu, dibuatkan untuk ini jeruk ini klasifikasi A, B, C. Jadi di apa nih? Langsung ditumpahkan gitu, jalan. Oh yang klasifikasi A turun, B turun, C turun sendiri itu. Itu kalau dulu mboten. Orang dulu itu kadang mengatakan iki B di satu-satu diwon. Oh ini saya kekecilan, ganti ini. Sampai detail begitu orang-orang dulu itu. Biasanya jual terong, Pak. Karena saya dulu ikut ke pasar, nemeni bapak ibu. Nah itu, seperti itu, Masya Allah itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Lanjutan penjelasan tafsirnya. Kemudian wala tangkusun nasa bi'aibi silaihim. Di sini seruan untuk menjelaskan tentang barang yang dijual dari sisi cacat. Jadi kalau cacat ya disampaikan. Gitu nggih. Ini ada cacatnya seperti ini. Kalau jenengan berkenan nggih monggo, lek mboten nggih mboten napa-napa. Tapi rata-rata ketika ada catat ditutup napa mboten? Tutup. Iya, dimasuk di dalam. Gitu kan. Jadi Pak, kenapa? Ya itu sekali lagi kenapa kemudian kita menggalakkan untuk kajian fikih muamalah itu di situ. Yeah. Jadi karena beberapa keluhan yang kajian malam Jumat ba'da Isya itu terlalu malam, akhirnya kita sepakati dengan Takmir Taman Bahagia kajiannya di sana. Dan kemudian tadi malam kita sampaikan masukan dari beberapa jamaah khususnya ibu-ibu, untuk ibu-ibu nanti ada layar yang disiapkan.
kajiannya. Tapi pekan berikut depan libur. Karena saya masih umroh, nggih. Jadi kajian termasuk di sini nanti libur dulu infonya. Karena Pak Yusuf ada kegiatan. Nggih, minggu depan. Setelah itu insya Allah. Karena hari Selasa saya sudah di tanah air. Nggih. Jadi aib harus dijelaskan. Nggih, makanya jenengan kalau memang usaha bisnis ya mulai belajar kembali. Yang ini dijalankan tapi terus diawasi supaya jangan sampai ada unsur yang menyalahi. Aib harus dijelaskan, tapi kan katanya aib harus ditutupi. Oh, aib untuk barang dagangan, bukan aib orang lain, Mario. Nggih. Kemana-mana. Oh, nggih. Ini karena Pak Rio ini orang pelaut, Pak. Yang dulu kemana-mana, jadi kadang ngelihat di depan tuh parahnya, oh itu ada ikan itu. Ketika masih di laut. Nah, nggih. Nggih. Ayahku sang pelaut. Nggih. Berikutnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Ya, kalau penjelasan di sini pengertiannya luas. Jadi wala tangkusun nasa bi'aibi silaihim, jangan sampai kemudian mengurangi hak manusia dengan sebab aib. Atau lanjutannya penjelasannya wat tashid fiha, dan berusaha untuk zuhud. Zuhud itu wis ndak usah bahasa sekarang, ndak usah kepo dengan milik orang. Sudahlah. Orang itu alhamdulillah. Jadi kalau misal ada orang jamaah kajian kita umpamanya, kepo, ingin tahu, begitu. Ada saudara kita yang pekerjaannya sama dengan kita, tiba-tiba kok kemudian bawa Innova Ribbon, masya Allah. Nggak usah, paling ya. Kredit Bank Jatim, nggak usah. Malah justru alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau kita perlu bisa dipinjami. Jadi positif aja gitulah. Nggak usah. Apalagi kemudian datang gitu, itu mobil sopo ke tetangganya. Oh, dapat kiriman. Kiriman dari siapa? Nggak usah sudah itu. Ini termasuk wala tabkhasun nasya asya'ah. Nggak usah. Sudah, husnudzan sama Allah, alhamdulillah punya mobil, tambah mudah-mudahan tambah sergap ke masjid, infaknya tambah. Sudah, itu doanya positif terus. Kalau positif, insya Allah energinya pun positif kepada kita. Ini penjelasan tafsirnya. Atau lanjutannya awil mukhada'ah, jangan sampai kemudian kita melakukan tipu daya, al-khud'ah, dalam proses kita bisnis berinteraksi dengan orang lain. Tidak boleh juga mukhada'ah, gitu. Kemudian baru wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah dengan kekufuran dan kesyirikan. Setelah Allah memperbaiki dengan Allah mengutus Rasul dalam rangka untuk mengesahkan Allah. Ini sudah diperbaiki, jangan kemudian atau dengan melakukan kerusakan di muka bumi sebagai pengedar yang membuat kerusakan, sumber kerusakan. Ya termasuk LGBT dan lainnya, itu masya Allah, narkoba, ngeri. Apalagi kemudian menggemarkan suap menyuap, waduh tambah ruwet. Apa kata Allah? Coba jenengan tutup firmannya ini, dzalikum khairul lakum in kuntum, itu lebih baik bagimu kalau kalian betul-betul
Berarti yang masih seperti ini, Pak, keimanannya masih masih ada masalah gitu loh, meskipun belajar. Makanya Ibu sekalian, kita kan coba di setiap kajian kita mulai Allahumma inni as'aluka ilman, ya, dan kemudian kita doa juga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu supaya itu, Pak. Jadi hadirnya kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian wala taqudu bi kulli sirat. Ini yang suka nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Ya. Sekarang kan Masya Allah, angkringan di mana-mana. Loh, beli kopi 1, pisang goreng 2, itu bisa 1 jam dan 2 jam. Nggih. Ngobrol dengan temannya. Tapi giliran ngobrol dengan istrinya ndak sempat, karena di rumah masing-masing megang HP. Gitu. Sampai pesan makan loh, satu rumah WA-an. Ya Rob, lu ada Pak Sugeng, karena yang konsultasi ke kita itu sampai Ustaz gimana caranya? Waduh ya Rob. Tapi ketika bapaknya berada di komunitasnya, duduk hanya berbekal, dibikinkan kopi di rumah tidak bisa menikmati, tapi ketika di luar rumah bisa menikmati. Padahal kopi yang dibuat istri jauh lebih istimewa. Gitu. Iya Pak, karena yang berikan karena cinta, tulus. Gitu. Di luar itu bisa berlama-lama, ngobrol ngalor ngidur, yang terkadang juga bahas aib orang. Gitu betul. Iya. Giliran di rumah ngobrol. Menurut saya hal saat ini yang menjadi masalah, komunikasi ayah dengan ayah dan bunda, ya, suami istri agak kurang, kemudian komunikasi dengan anak pun juga kurang, karena merasa sudah cukup memberikan fasilitas dan isinya tas. Sudah merasa cukup. Lengge sanggup Pak, maksud saya. Gitu. Karena sudah kasih paket data. Lo kita para ayah bunda, kita juga nanti ditanya oleh Allah ketika ngasih paket data ke anak itu. Bapak sudah maksimal, kemudian ibu belikan, wis, ini paket datamu, jatahmu segini nak. Itu Allah nanti tanya Pak. Gitu. Min ainak tasab, dari mana? Bapak yang ditanya, dari mana engkau dapat duit? Kerja. Sudah kata Allah, ya, kerjamu halal, hasilmu halal. Terus sebagian yang diserahkan kepada Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan yang bagian mendistribusikan. Terus beli paket. Sudah, saya belikan paket data ya Allah untuk anak saya. Allah akan tanya kepada kita, paket datanya anakmu itu dipakai apa saja? Ternyata anak kita, mohon maaf, ayo tidur, melihat ibunya dan bapaknya udah tidur, ambil handphone, berselancar di dunia maya, yang dilihat ndak gitu. Loh, itu di luar kemampuan kami ya Allah, masih di kemampuan kita para ayah. Caranya apa? Ambil, kalau sudah selesai ambil, simpen, kunci. Sudah, anak sudah, kalau sudah Pak Daisa hentikan, sudah selesai. Kalau belajar dampingi belajar, tapi setelah itu handphone pegang. Karena jenengan nanti ditanya, kita yang ditanya oleh Allah. Wa fima anfaqo. Dan saya yakin kalau kemudian tanpa perhatian kita tidak akan mampu jawab di hadapan Allah kelak Pak. Gitu kan, berat tanggung jawab kita para ayah. Berat dengan fasilitas saat ini. Loh, yang aneh itu kemudian bapak ibunya wis, anak wis, bapak ibunya sibuk ngobrol, anaknya suruh megang HP. Itu yang miris Pak. Itu yang terus menjadi perhatian kita. Nah, ini termasuk apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala taqudu bikulli sirat. Termasuk di sini setiap orang jalan kemudian diupaya dihadang, diganggu, orang mau pengajian diganggu macam-macam, ya kan? Padahal
Mereka ingin, tujuannya apa? Tabaghunaha iwaja, menyimpang dari jalan Allah. Gitu. Duduk-duduk pinggir jalan. Mau kemana bu? Derek pengawasan. Alas, paling yang ngono ngrumpis mending ning kene ae. Lah. Leng. Nggih ta. Ya mumpun di malih lah mboten niku bu. Nggih. Makanya kemudian Allah tutup Bapak Ibu sekalian, wazkuru, ingatlah. Kemudian Allah ingatkan, id kuntum qalilan, di saat kalian sedikit. Qalil ini karena Allah menggunakan masdar, menggunakan kata tanpa huruf al. Qalilan, sedikit. Itu bisa jadi ya sedikit dari sisi anak, sedikit dari sisi finansial. Ingat ketika masih sedikit kalian mempeng doa, mempeng ibadah. Lo sekarang sudah fakatsarakum, Allah udah perbanyak finansial kita. Terus justru ibadah kita turun. Gitu. Katu masih sulit ya Allah. Ada yang pingin punya mobil. Setelah jenengan pingin punya mobil. Setiap nanti pingin sekeluarga ke masjid sholat, itu di sebulan pertama. Setelah itu perjalanan, ini waktunya sholat engkau hai. Gitu, jalan, gitu kan. Terjadi napa mboten? Jadi dulu berangkatnya naik sepeda engkol, setelah itu pingin punya sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, dulu ke masjid rajin. Setelah sepeda motor, waduh, nanti kalau hilang, wis sholat di rumah aja. Jadi takut hilang sepeda motor, sehingga sholatnya terjadi mboten? Jadi enggak, id kuntum qalilan. Jadi kata Allah, fadhkuru, ingatlah di saat kalian dulu sedikit, kemudian Allah perbanyak kalian. Setelah itu wangzuru, amati, perhatikan bagaimana efek orang yang membuat kerusakan. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nggih. Bukan sajanya kerusakan destruktif fisik, Ustaz. Nggih. Tetapi kerusakan yang secara putih itu kerusakan akidah, Ustaz. Nggih. Nah, ini bagaimana ini? Jadi makanya tadi di antara ahli tafsir itu mengatakan jangan sampai kalian melakukan kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah merusak di bumi ini dengan kekufuran. Yang kedua dengan kesyirikan. Yang ketiga merusak bumi dengan melakukan irtikabul ma'asi, melakukan kemaksiatan, termasuk menyuburkan dengan konsep riba, gitu. Dan ini, jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahia, termasuk merusak secara struktur alam semesta, merusak ekosistemnya dan lainnya. Itu pengertiannya umum. Ini juga masuk. Lah terus bagaimana ini? Ya harus kembali kepada tataran. Berarti di sini harus ada proses namanya at-tarbiyah wa ta'lim. Gitu. Konsep pendidikan dan pengajaran. Tarbiyah ini, Pak. Itu kalau dari kata robba yurabbi. Nggih, berarti itu artinya an-nama. An-nama ini tumbuh. Jadi tarbiyah itu tumbuh. Apanya yang tumbuh? 3 sisi. Tumbuh dari sisi al-jasad, kekuatan fisiknya tumbuh. Makanya pendidikan itu tidak boleh melupakan 3 hal ini. Jadi fisik juga menjadi perhatian, termasuk juga di sini yang jelas yang utama ruhiyahnya. Jadi pendidikan ruhiyah, kemudian pendidikan di situ ada jasa, dia ada fisik, kemudian di sini akliyah, konsep akal. Kalau kita coba cermati matematika yang dipelajari anak-anak kita SD sekarang, itu dengan kita waktu dulu masih SMP
Mungkin lebih tinggi anak SD sekarang. Nggih. Ruwet. Tapi jenengan coba cermati konsep pertama kali penemu ilmu matematika itu ternyata semuanya menggunakan tidak 1 tambah 1, mboten. Ya. Saya membaca bukunya di situ. Jadi buah 1, ini buah ditambah buah. Ada gambarnya. Ini ada berapa? Jadi langsung diterangkan dengan kondisi real. Transaksi kita itu mboten 1 tambah 1 iki piro. Terus anak suruh menghafal gitu saja. Gitu. Ini di sana mboten. Makanya kemudian bahasa yang Allah sampaikan tentang konsep infak sama dengan orang menanam 1 butir, kemudian tumbuh buah menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Seperti itu. Jadi gambarannya real. Sekarang mboten. Wadah wis ngeten X kali ini dikurangi ini, wes dapat berapa? Seruwet gitu. Ulung nggih gitu. Tapi Pak Aziz dulu belajarnya waktu SD, tidak akan ngoten. Ngoten yang sekarang Pak, Mas. Saya terus terang Masya Allah itu. Oke. Sehingga orang itu benci pengetahuan. Gitu. Sudah sekarang semua langsung lewat kalkulator. Nah, jadi pendidikan tarbiyah ini numbuh dari sisi jasadnya, ruhiyahnya, dan akliyahnya, dan ini harus tawazun, seimbang. Kita ini harus seimbang. Kalau sekarang buatan fisik ini juga bebannya pun banyak. Belum ruhiyahnya, pelajaran agamanya hanya 1-2 jam. Di situ ingin mencetak karakter umat, bangsa. Itu tarbiyah. Makanya kemudian ada taklim. Makanya di sini ada al-iqtidah, ada keteladanan. Ngapunten Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian saya membaca semua hasil kesimpulan kami dari generasi Imam Malik sampai kemudian terakhir, kalau di Indonesia itu generasi Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Nggih, konsep pembelajaran tarbiyahnya itu ternyata kayaknya belum layak untuk menjadi guru. Karena guru di situ ya ada keteladanan, kemudian menjadi, kalau ayah guru di kelas maka dia seakan menjadi ayah sekaligus sebagai ibu di situ, mengetahui perkembangan anak didik. Lah sekarang gurunya muda, malah kemudian guru dikasih bunga oleh muridnya, istilahnya di prank atau apa itu ada. Guyu terus ya itu ya diupload di media sosial. Ngeprank wis. Ngapunten. Cekap nggih ibu-ibu. Dalem. Untuk penempatan ada mengatakan Masya Allah, astagfirullah, itu penempatannya di mana? Nggih. Jadi seperti umpamanya nggih, ketika seseorang menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Misal jenengan kita naik sepeda motor. Gitu. Kemudian tanpa sadar. Kan sekarang itu sambil naik motor sambil terima handphone, atau kadang masih buka HP, gitu, nyenggol, jedek, begitu. Nah, saat itu bukan subhanallah, bukan masya Allah, tapi astagfirullah. Berarti saya lalai. Lalai itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ada. Ketika kemudian melihat sesuatu yang mentakjubkan, ya masya Allah, tabarakallah. Melihat sesuatu yang indah, hal yang subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Nggih, mungkin itu secara umum Bu nggih. Bapak Ibu sekalian, cekap sudah 1 jam lebih kita belajar. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini menjadi sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan meninggalkan kemungkaran, menganugerahkan keistiqomahan terlibat dalam amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dan kita keluarkan di jalan Allah menjadi amal yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah hadirkan, Allah jadikan putra-putri kita, cucu kita menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat. Harta yang kita peroleh dengan kesungguhan kita untuk mencarinya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing seluruh penduduk negeri untuk berada dalam keimanan, sehingga Allah hadirkan keberkahannya, menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan para pemimpin negeri ini diberikan kesadaran untuk berislam dengan kesadaran yang penuh, sehingga membina, menjaga masyarakatnya, rakyatnya itu dengan kebaikan dan kemaslahatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, insyaallah karena saya masih berangkat perjalanan umroh besok malam. Jadi Pak Yusuf tadi menyampaikan bahwa akan ada kemungkinan keluar kota, kemungkinan. Makanya kemudian mungkin kajiannya libur, nggih, untuk hari Jumat depan. Setelah itu insyaallah kembali lagi, nggih. Cekap nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.